Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Minggu keberapa ya sekarang ya? Aku lupa. Lupa tanggal, lupa minggu keberapa. Tapi yang jelas kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. Buat kalian yang nanya, kapan readingan tahunannya? Sabar ya, sabar. Tapi kita hari ini mau melihat secangkir kopi tarot. Selamat datang buat kalian yang baru join sama katanya tarot atau baru melihat secangkir kopi tarot. Ini adalah readingan bebas lepas santai yang biasa aku bikin seminggu sekali dengan membaca energi yang tertumpah di kartu-kartuku pada saat ini sambil aku ngopi ya. Dan ini buat kalian yang baru tahu mungkin nggak tahu readingan apa mengenai zodiak apa, tidak ada. Ini tidak terikat atau tidak mengacu berdasarkan berlandaskan kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi bebas, lepas, santai ya. Jadi pastinya tidak akan resonate untuk semua orang. Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan. Kalau menyangkut orang lain seperti biasa bisa terbolak-balik. Ambil yang kalian perlu, yang bisa berguna dan bermanfaat menurut kalian, tinggalin sisanya. Kalau nggak cocok dengan readingannya, dengan tarot readernya, dengan cara tarot readernya bacain, ya silakan move on. Tapi kalau nggak cocok dengan ceritanya, tapi nggak apa-apa lah, gue pengen dengerin, juga nggak apa-apa, welcome. Dan untuk kalian semua yang udah biasa nongkrong di sini sama gue setiap minggunya, selamat datang. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik ya, dan mudah-mudahan semangat untuk menutup menyambut tahun baru. Kok menutup? Ya menutup tahun 2020 dan menyambut tahun 2021 ya. Harus semangat terus. Masa kalah sama aku? Aku aja semangat loh. Masa kamu nggak mau semangat? Oke. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap semangat ya. Harus terus maju ke depan. Harus terus, pokoknya maju terus, pantang mundur lah. Oke, semuanya mari kita lanjut masuk ke dalam pembacaan secangkir kopi tarot minggu ini. Ini udah ke-22 kalau nggak salah ya episodenya. Oke, mari kita baca. The Hierophant. Oke. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, aku melihat seperti kalian sudah mulai lebih stabil ya, mulai lebih balance, mulai lebih seimbang. Tetapi aku melihat di sini juga ada masalah mengenai, bukan masalah sih, tetapi fokus-fokus di dalam bidang komitmen, di dalam ini bisa jadi kontrak ataupun mungkin buat beberapa dari kalian ini masalah ya, satu hal yang biasa dilakukan gitu ya. The Hierophant. Komitmen itu bukan mengenai kita dengan orang lain saja, bukan hanya kita dengan pekerjaan kita saja, kita dengan perusahaan kita atau teman atau pasangan, pernikahan, pacaran, tetapi bisa. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang fokusnya di dalam rumah tangga. Buat beberapa dari kamu mungkin dalam hubungan kamu berpacaran. Mungkin buat beberapa baru masuk ke dalam hubungan ya, ataupun baru masuk kerja, ataupun mungkin baru ada deal, ada kontrak dengan perusahaan. Tetapi aku melihat di sini sesuatu yang lebih stabil gitu loh, sesuatu yang lebih stabil yang membutuhkan juga kalian untuk berkomitmen gitu ya. Komitmen dengan keputusan, komitmen dengan ya sesuatu yang kita lakukan juga bisa gitu ya. Misalnya gue
gue pengen lebih sehat. Dan kamu berkomitmen terhadap diri kamu. Gue mau makan makanan yang lebih sehat, gue mau olahraga. Itu adalah komitmen kamu dengan diri kamu. Atau, gue selama ini selalu mendapatkan orang yang gak pernah menghargai gue. Komitmen kamu terhadap diri kamu, gue harus lebih hati-hati dan tidak mudah untuk memberikan hati gue kepada orang, dan gue harus lebih menyayangi diri gue sendiri. Itu juga komitmen terhadap diri kamu. Atau ini adalah kamu, gue pokoknya ingin konsisten dalam melakukan pekerjaan gue, usaha gue, supaya bisa gue bisa merasakan hasil dan melihat hasilnya, dan peningkatan progresnya lebih kelihatan. Itu juga adalah komitmen, gitu. Komitmen. Atau ini adalah kamu berhubungan dengan seorang Taurus, ya. Taurus atau kamu ini adalah juga mempunyai, ya mungkin Taurus di Sun, Moon, Rising, ataupun placement kamu yang lain yang lumayan penting, gitu. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang membutuhkan satu ketenangan, ya. Membutuhkan satu ketenangan, kamu baru mulai terbangun spiritualnya, mulai meditasi, belajar meditasi atau yoga mungkin buat beberapa dari kalian. Bisa jadi. Atau lebih mendekatkan diri kepada agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, kita punya Two of Pentacles, ya. Buat beberapa dari kamu ini sempat melewati sesuatu yang membuat goncang, mungkin juga peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di energi sebelumnya. Aku lihat ini tidak balance, ya. Bisa jadi ini dalam keuangan kamu, bisa jadi dalam pekerjaan kamu, bisa dalam kamu membagi waktu, membagi masalah finansial, pekerjaan, tenaga, dan lain sebagainya. Itu agak kurang terstruktur dengan baik, terorganize dengan baik, sehingga membuat kamu kelimpungan, membuat kamu jadi agak berantakan, gitu ya. Dan berarti kalau yang aku lihat di sini, kamu mulai menyadari apa sih yang nggak seimbang, apa sih yang nggak balance. Kenapa sih banyak kata-kata balance, seimbang yang penting untuk diperhatikan? Karena saat sesuatu itu tidak balance, itu akan menyebabkan satu masalah. Bayangkan aja kalau misalnya kalian pendapatannya, ini contoh ya, pendapatannya misalnya 1 juta, pengeluaran kalian 1,5 juta. Yang ada kan kalong, malah jadi jadi keteter, jadi ngutang, jadi banyak tunggakan dan lain sebagainya, gitu. Ataupun misalnya kalian banyak kerja gitu ya, lupa waktu istirahat, lupa waktu makan, lupa waktu untuk mengurus diri, gitu ya. Itu pun akan bisa mengakibatkan sakit, stres, waktu kalian juga jadi berantakan, tidak punya waktu dengan pasangan atau keluarga, anaknya jadi nggak teratur, pasangannya juga jadi uring-uringan dan lain sebagainya. Itu kan menimbulkan masalah-masalah. Termasuk di dalam hubungan. Di saat kamu mengalami satu ketidakseimbangan, satu ketimpangan di dalam hubungan, apakah hubungan itu akan bisa berjalan dengan oke-oke saja atau lancar-lancar saja? Pastinya tidak. Pasti akan ada pihak yang ya mungkin misalnya dia terus-terusan yang jadi orang yang menyayangi, memperhatikan, ngasih ini, ngasih itu, ngurusin ini, ngurusin itu. Semua dia yang berusaha. Yang satunya lagi masa bodoh, nggak pedulian, nggak pernah usaha, dan lain sebagainya. Pasti kan ada yang komplain. Enak aja loh, gue terus yang ngelakuin ini. Di saat tidak seimbang, pasti akan men-trigger gitu loh, men-trigger satu masalah. Ya, ini bisa jadi marah. Atau kamu berhubungan dengan orang yang maunya ya seenak jidatnya dan pengennya orang nurutin dia, seperti kayak suka memaksakan kehendak kepada orang lain.
Mungkin buat beberapa dari kamu, ini adalah terjadi di dalam bidang masalah pekerjaan atau usaha kamu. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang suka bossy gitu ya. Dan dia nggak peduli mungkin dengan mungkin berapa banyak waktu ataupun kerja keras kamu dan apa yang sudah kamu lakukan. Ya menurut dia apa yang dia prioritaskan, apa yang menurut dia penting itu dia tanpa melihat orang lain. Kalau yang aku lihat seperti itu, nggak nganggep, orang lain, nggak peduli perasaannya, apa kepentingannya, kebutuhannya, keadaannya bahkan gitu ya. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini bisa jadi hubungan kamu dengan seseorang sempat terganggu dikarenakan adanya pihak ketiga. Kalau yang aku lihat seperti itu. Sempat terganggu karena adanya pihak ketiga. Orang lain. Bisa jadi pihak ketiga ini, tapi kalau yang aku lihat dari sini, pihak ketiga ini ya orang ketiga, third party gitu ya. Ini yang menyebabkan hubungan kamu dengan seseorang itu jadi berantakan. Buat beberapa yang lain mungkin pihak ketiga ini ya dari keluarga yang tidak setuju atau ingin sesuatu, ingin mengontrol, ingin mendominasi bisa jadi. Ataupun teman yang memberikan pengaruh yang kurang baik ataupun ya lah sometimes ya kalau orang-orang kan kadang ya kita menyangka bahwa setiap orang itu punya maksud atau motif yang baik atau positif terhadap kita. Banyak tanpa kita sadari orang yang sebenarnya saat melihat kita bahagia, saat kita melihat kita happy, saat melihat kita misalnya meng-achieve sesuatu, itu dalam hatinya kadang-kadang nggak suka, cemburu. Ini bisa jadi kamu punya orang yang cemburu atau iri terhadap apa yang kamu punyai, apa yang kamu lakukan, terhadap hubungan kamu, terhadap pekerjaan kamu, bahkan hanya mungkin as simple as gua iri aja sama ini orang gitu loh. Orang biasanya kalau udah punya kayak begitu, apapun yang dilakuin walaupun positif tetap aja bakal nggak dihargain ataupun malah mikir-mikir yang lain-lain gitu loh. Pokoknya dia kayak udah punya satu set gitu ya, udah set di dalam pikiran dia, ini orang nggak bagus, ini orang saingan gua, ini orang menutupi maksudnya misalnya kayak spotlight gitu ya, mengambil spotlight gue gitu loh, mengambil perhatian orang dari gue. Yang aku lihat buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu berhubungan dengan orang seperti ini. Agak ribet ya, karena aku lihat di sini banyak cerita gitu loh, banyak cerita yang berbagai macam. Tetapi aku melihat ada orang lain yang membuat satu masalah atau men-trigger satu masalah di dalam kehidupan kalian sehingga adanya kesulitan dan hal-hal itu. Ace of Swords. Dan mungkin buat beberapa dari kamu disebabkan orang ini sehingga ya mungkin karena adanya masalah ini kamu sama seseorang ini jadi nggak ngomongan. Jadi nggak berhubungan, jadi nggak ada connection gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat buat beberapa dari kalian mungkin masih belum tahu. Masih belum memutuskan, mungkin pula masih belum menentukan, gue tuh harus ngapain. Karena aku lihat di sini masalah emosi ini masih bisa jadi untuk beberapa dari kalian ini lagi gampang-gampangnya tersinggung. Gampang tersinggung, gampang kesel, gampang marah gitu ya. Apalagi mungkin dengan melihat, kok orang lain bisa sih, kok orang lain baik-baik aja sih, kok orang ini, kenapa sih gue begini, kok nggak adil banget sih hidup ini, ya? Pernah nggak nanya begitu? Pasti pernah.
Kalau lagi mengalami hal-hal semacam itu gitu ya. Biasanya, "Kenapa sih nggak adil banget hidup gue? Kenapa sih hubungan gue selalu berantakan? Kenapa sih di hubungan gue selalu ada orang lain? Kenapa nggak bisa ada orang yang mencintai gue dengan sedemikian hebatnya, dengan sedemikian tulusnya, dan bisa setia, dan bisa menjadi seperti apa yang kita mau?" Gitu kan. Jawabannya belum ketemu aja, kalau itu adalah pertanyaannya. Misalnya, "Kenapa sih, usaha gue nggak pernah berhasil?" Mungkin satu, jadi harus dicari gitu loh. Mungkin satu, kamu kurang gitu ya usahanya. Mungkin dua, mungkin kamu sudah harus mencoba jalan lain. Mungkin tiga, ya kamu belum menemukan bidang yang tepat. Kadang-kadang hal yang belum tepat itu membutuhkan adjustment. Dan kadang-kadang kita ngerasa udah nyaman, udah cocok, udah oke, gue pengen yang ini. Dan kita tanpa sadar, semesta mungkin bilang, enggak, kamu bukan di sini tempatnya. Nih, bukan di sini. Kamu lebih tepat di sini misalnya. Dan di saat itu, biasanya terucaplah, kenapa sih hidup ini begini kejam sama gue? Kenapa sih nggak adil banget sama gue? Gitu. Kenapa sih gue nggak pernah dikasih ketenangan? Kalau itu, ya itu, kamu belum menemukan, kamu belum mengetahui caranya, atau ya kamu belum belajar. Dan kadang-kadang kita ngerasa udah maksimal, udah usaha maksimal mungkin gitu ya. Queen of Swords. Ya, ada sesuatu yang kalian putuskan dikarenakan adanya interfere dari orang lain, adanya ikut campur dari pihak lain yang membuat satu situasi dan kondisi ini jadi berantakan. Buat beberapa dari kamu nggak bisa berbuat banyak dikarenakan ya kamu hanya bisa bicara saja. Tetapi ada satu ikatan. Kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu adalah orang yang punya masalah dalam hubungan, aku lihat buat beberapa dari kamu mungkin kamu masih terikat komitmen, masalah rumah tangga mungkin, misalnya suami istri gitu ya. Ada anak mungkin yang membuat kamu tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa mungkin memutuskan dari satu pihak ataupun mengambil satu keputusan sebelah pihak juga gitu ya. Tetapi kamu mungkin sudah ini tuh masalah satu keputusan gitu ya, masalah satu hal yang apa ya, ya kamu melihat kebenaran di depan muka kamu gitu, kalau yang aku lihat, kamu melihat kebenaran di muka kamu. Satu kebenaran yang mungkin buat beberapa tuh rasanya ketempeleng gitu ya, tapi gue harus menghadapi itu. Bikin kamu marah, bikin kamu sedih, bikin kamu kesel, dan mungkin ini berpengaruh banyak dengan ketidakstabilan kamu dalam menjaga emosi kamu, dan mungkin kamu lebih meluap-luap gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, orang mungkin melihat kayak, lalu gitu aja, gitu loh, rasanya seperti itu. Lo begitu saja, udah begini, gitu, udah marah-marah seperti ini. Cuman, yang aku rasakan, landasan kalian untuk berbuat itu, penyebab kalian untuk berbuat itu, ini bukannya satu hal yang kalian langsung biar meledak. Ini satu hal yang kalian usahakan karena aku lihat di sini ada Two of Pentacle. Kalian berusaha menyeimbangkan, kalian berusaha untuk bisa bikin segala sesuatunya berjalan, tetapi ini akhirnya keluar kendali ya, bikin kalian marah.
Dan kalian bingung kalau yang aku lihat di sini karena apa? Ada satu komunikasi yang tersendat. Karena kita punya Ace of Swords juga di sini. Kalian nggak tahu harus mutusin apa. Dan ini membuat riuh keadaannya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi hal ini tuh bukan cuma sekali terjadi dalam kehidupan kalian, dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dan di sini aku lihat kalian membutuhkan ketenangan. Ketenangan pikiran ya. Kalau yang aku lihat di sini tuh kalian membutuhkan ketenangan pikiran. Dan mungkin di saat-saat ini inilah yang perlu kalian usahakan. Karena di sini kalau yang aku lihat seperti kalian itu ready to cut something. Siap untuk memutuskan sesuatu. Walaupun masih bingung dengan bagaimana kelanjutan, bagaimana kelangsungan, bagaimana terusnya ini kalau gue sampai memutuskan ini. Tetapi di sini kalau yang aku lihat kalian udah ambil anceng-anceng. Udah mulai memikirkan, udah lagi memproses gitu loh di dalam kepala kalian. Kalian ingin melakukan sesuatu. Tetapi aku lihat di sini kembali lagi. Beri waktu tenang sejenak. Itu adalah beri waktu tenang sejenak itu message yang dari tadi tuh berusaha keluar gitu ya. Beri waktu tenang sejenak. Kita punya the lover. Ya, option ya. Option ini kamu mungkin berhadapan dengan option, tapi kalau yang aku lihat ini masalah komitmen. Ini 2 kartu keluar, ini masalah komitmen. Buat beberapa dari kalian aku lihat bisa jadi ini seseorang berhubungan dengan orang yang punya orang lain gitu loh. Jadi dia udah punya primary hubungan, dia punya hubungan lagi dengan orang lain. Dan mungkin salah satunya meminta adanya untuk eksklusif gitu loh. Gua pengen jadi seseorang yang menjadi ratu atau raja di dalam hati kalian. Dan mungkin ya ini agak sulit gitu loh. Agak sulit, mungkin selalu dientar-entarkan sehingga yang satu jadi nggak sabaran. Ini bisa seperti itu. Tetapi aku melihat buat beberapa dari kalian melihat adanya beberapa pilihan option ya di dalam masalah kalian. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian kayak sudah punya satu pilihan gitu loh. Gue kayaknya mau ngambil yang A, tapi kalian juga melihat ada pilihan B, ada pilihan C, ada pilihan D gitu ya. Fokus kalian, mata kalian, pikiran kalian, perasaan ke hati kalian, udah gue pengen yang A gitu ya. Cuman mungkin untuk bener-bener ngambil putusan itu, kalian masih masih gitu loh. Nih, masih kadang iya, kadang enggak, kadang berani, kadang takut gitu. Makanya itu ini lebih juga kepada fokus kepada yang terbaik. Fokus kepada yang terbaik, pilihan yang terbaik. Nah, kenapa kalian butuh untuk tenang? Karena dengan demikian kalian bisa lebih netral. Melihat juga pilihan-pilihan itu dengan segala positif negatifnya. Yang mana yang paling kalian butuhkan, yang mana yang paling cocok dengan kalian, yang mana yang terbaik untuk diri kalian. Nine of Wands. Buat beberapa dari kalian aku lihat di sini ada sesuatu yang menurut kalian rasanya tidak adil gitu ya. Sehingga ya di sini aku lihat kalian lagi fight.
lagi fight untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan ini. Dan buat beberapa dari kalian yang aku lihat di sini, mungkin hal yang kalian pertahankan selama ini itu sudah banyak sekali rintangan, halangan, sign-sign mungkin dari yang kuasa dari semesta ini sudah terlalu banyak halang rintangnya. Indikasi-indikasi bahwa hal ini tuh apakah baik untuk kalian gitu loh, dipertanyakan. Atau kalian nggak pernah mempertanyakan itu. Nggak pernah mempertanyakan apakah ini benar-benar baik buat gue, sehingga gue selalu bertahan. Tapi rasanya untuk kalian bertahan di dalam situasi ini struggling kalau yang aku lihat. Kalian struggle. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian bertahan dalam satu hubungan. Tapi buat beberapa dari kalian mungkin ini adalah masalah pekerjaan gitu ya, dimana kalian struggling dengan komitmen kalian, dengan kontrak kalian, dengan persetujuan, dengan deal-deal. Tapi yang aku lihat di sini ya ada apa ya? Sebenarnya masih ada rasa ingin mencoba, masih ada rasa kayak menunggu akankah situasi ini berubah, situasi ini masih bisa dipertahankan atau diperbaiki. Yang aku lihat seakan-akan kayak gini loh, kalian udah siap dengan keputusan kalian, tahu apa yang harus kalian lakukan, tapi kalian masih kayak, coba gue kasih waktu dulu, gue lihat dulu, mungkin punya range waktu tertentu buat masing-masing, melihat apakah misalnya kamu dengan orang lain ini masalahnya, apakah dia berubah, apakah dia minta maaf, apakah mungkin dia menyesal akan apa yang dia lakukan, atau apakah ada hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya perbaikan hubungan. Kalian masih melihat, tapi kalian tahu dengan apa yang sudah terjadi ini udah terlalu banyak gitu loh. Udah terlalu banyak yang kalian korbankan. Pokoknya kalian struggle banget deh di dalam hubungan ini. Cuman untuk kalian bilang, "Ya udahlah, gue maju ke depan, gue lepasin, gue maju ke depan." Itu masih kayak ada itu gitu loh. Masih kayak ada kayak seperti gini deh, gue kasih contoh ya. Kayak kalian misalnya mau nutup pintu gitu ya, mau ngunci, tapi kayak kalian masih nunggu, ini orang balik lagi apa enggak ya? Ini orang bakal datang lagi apa enggak ya? Ini orang bakal singgah enggak ya? Dan kalian masih jaga pintu itu padahal kalian udah mau nutup pintu gitu loh. Niatnya mau nutup pintu tetapi masih ngelihat akankah ada kemungkinan gua untuk tidak perlu menutup pintu ini. Gitu loh. Itu yang aku dapetin. Tapi itu juga aku melihat dalam masalah pekerjaan ya, jangan menyerah. Memang buat beberapa dari kalian aku lihat ya, siapalah yang nggak struggle ya di dalam tahun 2020. Pastinya banyak yang namanya masalah, kendala, bahkan buat beberapa dari kalian mungkin ini adalah kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis mungkin dan lain sebagainya. Kalau yang aku lihat di sini, tetap berdiri, tetap berjuang, tetap tetap fight gitu loh untuk maju terus ke depan. Tidak mudah, tetapi bukan berarti kalian tidak bisa ya. Kalian sudah melewati buat beberapa dari kalian ini, kalian melewati banyak sekali halang rintang kalau yang aku lihat di sini. Dan
semakin kalian maju, semakin kuat. Gitu loh. Jangan biarkan masalahmu melemahkan diri kamu. Oke? Terima kasih kalian sudah mau mampir ke sini dan nonton video ini. Semoga ada yang bisa diambil, semoga ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan mensupport channel ini. Selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan kamu dan hari-hari selanjutnya berjalan dengan lancar, baik, dan juga selalu happy dan sehat tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di Secangkir Kopi Tarot. Namaste.